Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Ahli berikutnya. Yang terakhir yang mulia, kami ingin menampilkan ahli Leoni Lydia. Ibu dari Leoni. IT. Ibu Leoni Lydia, yes. Terima kasih yang mulia. Ketua, diturunkan dikit. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan tentang hasil diagnosis saya tentang Sirekap dengan saya beri judul sebagai Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024. Diagnosis ini saya lakukan berdasarkan sudut pandang pengetahuan saya, pengalaman saya, kompetensi saya sebagai perakayasa sistem informasi dan perangkat lunak. Saya akan memulai dengan kronologis kontroversi Sirekap. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pada saat fase unggah C1 TPS, di mana banyak kejadian perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil unggahan, menggelembung, lalu diikuti dengan keluhan bahwa tidak ada hak edit C1 untuk KPPS. Kemudian saya juga melihat, untuk hak edit C1 ini saya baca dari dokumen BIMTEK itu sebetulnya ada diberikan untuk KPPS. Dari skenario-nya ada, tetapi dari berita setelah kontroversi ini meledak, saya baca bahwa KPU memberikan hak edit tersebut kepada KPU Kabupaten Kota. Terus yang ketiga, kontroversi lain adalah KPU menutup info numerik C1 dan D. Lalu unggah C1 dan D yang tidak tuntas sampai saat penetapan hasil rekapitulasi nasional. Kemudian kejanggalan lain adalah prosentase statis dari suara paslon. Yang terakhir, KPU klaim tidak memakai Sirekap. Saya dari sini, dari fenomena 3 pertama saja sudah menyimpulkan sesuatu bahwa sudah terjadi perubahan pada kode program, sehingga hal ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design, sehingga saya anggap ketika KPU mengabaikan Sirekap,
dengan berdalih bahwa Sirekap tidak dipakai untuk rekapitulasi berjenjang, maka saya melihat Sirekap sudah menjadi saksi bisu kejahatan pemilu 2024. Sebetulnya fenomena kontroversi sengketa Pilpres kita sudah tahu selalu berulang dari per 5 tahun. Saya ingin membuka kotak Pandora ini dengan pengalaman saya sebagai perekayasa sistem dan juga pengalaman yang dulu sekali waktu saya baru lulus sebagai software engineer. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi semua sahabat-sahabat pemilih se-Indonesia. Hari ini saya ingin menunjukkan beberapa fakta terkait Sirekap. Mohon dibantu tayangannya dari operator. Baik. Jadi saya menamakan aplikasi saya Robot Tidak Ikhlas sebagai pemantau Sirekap KPU. Nama saya Hairul Anas Suhaidi, CEO Robot Biru. Nomor telepon saya ada di situ. Baik, lanjut. Ini fakta Sirekap. Saya list bisa dibaca oleh majelis. Itu ada kumpulan berita, kemudian tentang inisiatif Sirekap sejak tahun 2020, kemudian diakui bahwa Sirekap adalah alat bantu atau alat kerja resmi sebagai alat kerja utama, kemudian Sirekap sebagai penjaga kemurnian hasil suara, dan seterusnya. Ada siaran pers juga setelah pencoblosan, ada alat diakui bahwa itu alat bantu, rekapitulasi dan publikasi, sarana akuntabilitas publik dan seterusnya. Kemudian ada keterbukaan data KPU, ada situsnya Open Data KPU, kemudian ada laman web publikasi, saya juga capture. Kemudian ada disclaimer dari halaman web publikasi, bisa dipercepat. Ini sekedar buat bacaan saja bagi yang menyimak, silahkan bisa di copy, kami sudah distribusi kepada majelis. Lanjut. Ini cerita tentang Sirekap, bahwa Sirekap itu memang resmi dipakai. Terus lanjut. Nah ini memudahkan akses informasi publik menurut disclaimernya. Nah perjalanan Sirekap ini saya percepat, jangan di ini. Next. Ini perjalanan Sirekap versi ringkasan saya, bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara, Sirekap adalah alat kerja atau alat bantu yang resmi dan utama, di mana saat ini merupakan satu-satunya alat kerja yang wajib digunakan karena tidak ada alat bantu lain yang lebih akurat. Hasil perhitungan di TPS adalah informasi publik berupa, ini ditulis sendiri oleh KPU di dalam situsnya, infografis dalam kurung, diagram lingkaran atau pie chart dan diagram batang. Kemudian ada tabel atau yang berisi tabulasi, rincian data, kemudian C hasil, dulu disebut C1. C hasil penulisannya C titik hasil, ini agak aneh bagi saya. Formulir C hasil yang diupload di Sirekap adalah data otentik atau sah dan diakui oleh KPU, terbukti dipakai dalam rekap berjenjang. Kemudian masyarakat berhak untuk mengawasi, meneliti, memberi masukan. Nah ini yang saya lakukan. Yang mulia, hadirin yang terhormat, berkaitan dengan proses pendaftaran verifikasi berkas pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilaksanakan oleh KPU, saya berikan tanggapan sebagai berikut. Langsung slide kedua. Setelah putusan MK nomor 90 yang mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dibacakan pada tanggal 16 Oktober, tanggal 17 Oktober, KPU menerbitkan keputusan KPU nomor 1378 sebagai landasan yuridis dan pedoman teknis yang untuk pada akhirnya setelah hasil verifikasi dilakukan menyatakan bahwa persyaratan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat tanpa mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2019.
Tindakan ini hemat saya adalah salah prosedur. Seharusnya KPU mengubah lebih dahulu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 13 ayat 1 huruf Q sebagai konsekuensi. Undang-undangnya berubah, maka undang-undang yang lain harus dilihat. Pasal berapa? Pasal 231 ayat 4. Apa bunyinya? Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon diatur dengan peraturan KPU. KPU tidak tepat hanya taat pada perintah perubahan 169 huruf Q, lalu kemudian pada saat yang sama mengabaikan pasal 231 ayat 4 dengan langsung menerbitkan keputusan KPU. Ini satu paket menurut saya. Sama halnya ketika KPU menerbitkan peraturan 19 adalah berangkat dari 169 huruf Q yang belum diubah oleh Mahkamah. Selain melanggar pasal 231 ayat 4 Undang-Undang Pemilu, penerbitan keputusan KPU 1378 itu juga melanggar peraturan KPU nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum pasal 30 ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam pengajuan rancangan keputusan KPU, Biro Penyusun melakukan penyelarasan terhadap peraturan KPU. Faktanya, materi keputusan KPU 1378 soal syarat umur tidak selaras dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang kemudian konsideran menimbangnya di keputusan itu nyantel ke peraturan nomor 19 padahal isinya berbeda. 2. KPU telah melakukan pelanggaran prosedur dalam penerbitan dan penyerahan berita acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran yang diterbitkan tanggal 27 Oktober. Seharusnya diterbitkan pada hari dan setelah selesai pendaftaran, yaitu tanggal 25 Oktober. Penerbitan berita acara pendaftaran yang dilakukan pada hari yang berbeda adalah pelanggaran terhadap keputusan KPU nomor 1378 bab 4 huruf D angka 2 yang berbunyi, dalam dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan bakal pasangan calon dinyatakan lengkap, KPU memberikan lampiran 1 Romawi tanda penerimaan dalam kurung model penerimaan titik pendaftaran titik PPWP tanda hubung KPU kepada bakal pasangan calon. Kewajiban KPU memberikan tanda penerimaan pendaftaran pada hari yang sama bagi pasangan calon yang pemenuhan syarat pencalonan dan atau syarat calon belum lengkap berdasarkan keputusan KPU 1378 bab 4 huruf D angka 4, bakal pasangan calon wajib melengkapi dan mendaftar kembali pada masa pendaftaran yaitu tanggal 19 sampai tanggal 25. Ini bermakna apa? Apabila tanda penerimaan pendaftaran diberikan setelah habis masa pendaftaran dan ternyata kemudian salah satu dokumennya belum lengkap, maka hilanglah hak bakal pasangan calon untuk bisa mendaftar kembali dan melengkapi pada tanggal 25 itu. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.